88,5 Irama FM, tahu lagunya pasti infonya. Kembali lagi bersama Inner Motivation pada malam hari ini ya, bersama narasumber kita yang sudah siap untuk memberikan pencerahan dan lain sebagainya. Terkadang kita banyak masalah, banyak hal-hal yang mungkin kita ingin cerita, tapi kita juga bingung mau bercerita dengan siapa. Banyak hal yang ingin kita keluarkan, tapi kita akan curhatkan kepada siapa gitu ya. Oke, dan di sini bersama Bapak Dr. Andes Pram Prasetya Ahmad MM. Silakan buat Anda semuanya dibuka lebar-lebar ya, buat Anda yang ingin berinteraksi, yang ingin curhat, yang ingin menanyakan sesuatu hal yang mungkin yang pernah mengganjal dalam hati Anda, dalam pikiran Anda, sehingga sampai detik ini, sampai sekarang masih terngiang dalam pikiran kita ya, belum lost alias belum plong gitu ya. Gitu. Nah, bersama narasumber kita yang akan memberikan plong buat Anda semuanya gitu ya. Oke. Dan namun kali ini kita akan membahas terkait mendampingi anak saat ujian. Pas sekali ya, di saat-saat ini memang ada masa kita mendampingi anak-anak kita semuanya berjuang bagaimana akan mendapatkan nilai, bagaimana nanti harapannya adalah ke sekolahan A, B, C dan terrealisasi di situ. Oke. Baik, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita yang sudah siap untuk memberikan pencerahan pada malam hari ini bersama Bapak Dr. Andes Pram Prasetya Ahmad. Gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah Mbak Ayu. Juga harapan juga para pendengar Irama yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pram, ini mungkin kita sedikit cerita pas sekali gitu ya, dalam anak saat ini lagi ujian. Nah, kadang-kadang bingung nih orang tua, aduh pelajaran ini susah, kita nggak bisa mengikuti, bisa mengajarkan pura-pura buku, baca buku dan lain sebagainya, kurang mantep aja. Tapi sebelumnya nanti untuk menjelaskan peran, apa yang harus dihindari, bagaimana peran guru dan lain sebagainya, melatar belakangi seperti apa, kenapa kita menyinggung terkait mendampingi anak saat ujian. Baik Mbak Ayu, namun sebenarnya begini, ini kebetulan juga besok tanggal 15 Mei ya, jadi kalau di dalam kalender internasional 15 Mei itu adalah Hari Keluarga Internasional. Ya, memang PBB menetapkan di tahun 93, kalau Indonesia kan ada Hari Keluarga Nasional, itu diperingati setiap 29 Juni. Pada intinya memang kalau di dalam Hari Keluarga Internasional adalah momentum untuk mengingatkan kembali pentingnya hubungan harmonis ya di dalam keluarga. Nah, dengan demikian kalau kemudian kita kaitkan dengan hari ini, materi hari ini yaitu mendampingi anak saat menghadapi ujian, ini menjadi momentum yang boleh jadi agak sangat berbeda ya, sangat beda. Saya kemudian menyampaikan begini Mbak, ya, ada beberapa latar belakang. Jadi yang pertama begini, bahwa ujian itu adalah saat dimana orang tua dan anak itu fokusnya sama gitu ya. Oleh karenanya pada saat anak ujian itu sesungguhnya yang berjuang, yang berusaha tidak hanya anak namun juga orang tua. Apalagi untuk anak-anak yang levelnya masih SD SMP ya. Memang ada istilahnya kan sekarang namanya ujian akhir jenjang apa ya? SP ujian semester jenjang gitu. SJ, PASJ atau apa saya lupa ya. Tapi yang jelas pada saat kita mendampingi anak, memang ini momentum yang istilahnya harus menjadi perhatian bersama. Saya ingin mengingatkan kembali, jadi yang kedua ini, bahwa yang namanya sukses orang itu kan paling utama adalah sukses didik anak. Nah, momentum sukses di anak adalah diantaranya pada saat ujian. Kemudian yang kedua adalah bahwa keberhasilan untuk mendampingi anak saat ujian ini menjadi bekal pada orang tua dan anak. Jadi orang tua dan anak sudah mulai terlatih untuk sama-sama fokus. Nah, ketika mereka sudah terlatih sama-sama fokus, maka pada saat-saat selanjutnya, maka momentum yang berikutnya terkait dengan tantangan yang harus dihadapi anak, kalau mereka sudah berlatih dengan baik di saat orang tua mendampingi anak, dia bisa berhasil mendampingi, maka insya Allah di tahapan berikutnya orang tua sudah punya skill ya. Jadi mendampingi anak saat ujian itu memang menjadi suatu keterampilan yang memang itu harus diasah, karena banyak hal, nanti kalau kita bahas itu banyak hal. Sehingga sekali lagi momentum menghadapi ujian itu adalah saat dimana orang tua akan berlatih untuk kemudian ke depannya
sukses anak itu bisa lebih maksimal untuk bisa dibantu. Nah kemudian sudah pernah kita bahas di materi yang lalu, memang ini kesannya melanjutkan. Kalau kemarin fokusnya ke motivasi, ini pendampingan. Nah sukses anak pada saat dia pendidikan, pun pendidikan itu ya, baik di dunia di era TK, PAUD, SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi, sepanjang dia dalam konteks mendidik, maka memang peran orang tua itu sangat penting, sangat dominan. Nah, dengan demikian mendampingi anak saat ujian itu nanti akan ada korelasi berkelanjutan, Mbak Ayu. Artinya begini. Kalau kemudian kita bisa mendukung pada anak saat ujian itu, maka ada istilah saya adalah memperkuat ikatan batin. Okay. Nah, ikatan batin ini nanti kalau terus diasah sejak SD, sejak SMP, kemudian SMA, nanti pada saat perguruan tinggi ini akan jadi punya manfaat yang banyak. Kan seringkali banyak ketika anak itu melanjutkan pendidikan tinggi kan dia jauh dari orang tua kan. Yes. Nah, tantangan anak yang jauh dari orang tua, tidak ada yang ngawasi, tidak ada yang kemudian tiap hari mengingatkan, itu kan luar biasa. Tapi seandainya ikatan batin ini sudah kuat, nah insya Allah itu akan membantu. Mulai dari anak lebih percaya diri, menjadi anak lebih terjaga, anak lebih berhati-hati, anak lebih banyak berikan pertimbangan. Itu ikatan batin yang menentukan. Jadi kalau kemudian ikatan batinnya lemah, istilah saya begitu dia kuliah sudah jadi liar gitu lah. Ini kan satu yang tidak kita harapkan. Nah sehingga memang momentum saat ujian itu nanti akan jadi momentum yang itu akan ada efek istilahnya berkelanjutannya. Nah kemudian yang berikutnya lagi yang keempat, bahwa ketika kita bicara tentang ujian, sebenarnya bagi anak dan orang tua itu bukan semata-mata pada orientasinya, namun yang lebih dominan adalah bagaimana anak ini berusaha dengan sungguh-sungguh. Jadi kesuksesan menghadapi ujian itu sebenarnya ditentukan dari kemampuan baik orang tua dan anak itu. Orang tua itu mau mendukung agar anak itu bisa memaksimalkan potensinya, lalu dia memberikan yang terbaik. Nah ini yang penting di situ, karena suksesnya bukan pada nilai, namun kesungguhan berusaha. Sehingga ya nanti kita coba beberapa kata-kata positif yang sebaiknya harus dilakukan oleh orang tua. Nah saya kembali sedikit mengingatkan pada yang lalu, bahwa beberapa kajian terkait dengan peran gen X di dalam anak ya. Gen X itu kan kalau dari ibu ada 2 ya, XX, kalau dari ayah kan 1 ya, XX. Sehingga beberapa peneliti mengatakan bahwa peran ini peran yang sangat dominan untuk 2 hal yang utama, yaitu daya tahan dan kesehatan mental anak. Artinya apa? Artinya komunikasi yang bagus antara orang tua yang anak dan anak ini akan berdampak yang sangat signifikan pada sukses anak. Kemarin saya sudah coba sampaikan, kalau saya coba merangkum dari beberapa orang tua yang sukses ini Mbak Ayu ya, dan para pendengar yang dia sukses mendampingi anak, adalah ada 3 hal yang itu ditampilkan oleh para ibu-ibu yang dia hebat bisa didik anak ya. Saya ambil dari kisahnya ibunya Presiden ke-6 kita Habibie, tokoh besar Kiai Hasyim Asy'ari. Para ibu-ibu mereka ini ada 3 sifat yang itu ditunjukkan. Ini juga sama ketika saya membaca dari autobiografinya Thomas Alva Edison ya, sama itu. Peran ibu itu sangat dominan, dan ada 3 hal yang mereka perankan. Kalau tentu saja banyak, namun ada 3 hal yang paling dominan. Yang pertama apa? Sang ibu ini sadar betul bahwa sukses anak itu butuh pengorbanan. Nah itu. Yang kedua, bahwa sukses anak itu butuh kesabaran. Dan yang ketiga adalah sukses anak itu butuh keikhlasan. 3 itu. Artinya ketika kita kemudian istilahnya memahami bahwa menghadapi ujian itu adalah momentum yang unik, yang sangat khas, maka ketiga hal itu sebenarnya ada. Perjuangan sang ibu, kemudian kesabaran dan keikhlasan. Nah itu. Nah
ini beberapa latar belakang sehingga kalau kemudian nanti akan ada banyak ya Pasti. peran itu ya, karena ya tadi salah satu kunci suksesnya ada 3. Tentu saja harapannya tidak hanya ibu kan, sang bapak juga. Demikian Mbak Aja. Baik, lebih dekat begitu ya secara batinnya, terus penuh kesabaran dan lain sebagainya. Nah, gimana caranya menerapkan itu dalam peran sebagai orang tua? Kalau biasanya kalau saat anak-anak ujian kita orang tua bingung, kalau saking tidak bisa mengikutinya, akhirnya orang tua juga main HP dan anak juga ikut main HP, susah, wes wangel tenan ayah-ayahnya gitu. Gimana Pak Pram? Baik, jadi ada banyak peran orang tua. Yang pertama adalah memberikan tentu saja dukungan emosi. Pengendalian emosi itu begini, kita harus peka terhadap kondisi anak. Jadi kita cermati ketika dia menghadapi ujian apa sih gitu ya, apa kondisi yang harus kita lihat. Umumnya dia ternyata gampang, dia galau, pastikan kita menenangkan dengan kalimat-kalimat positif. Pastikan kita juga bisa memperbanyak dengan memberikan sanjungan sehingga dia bisa tenang. Artinya dukungan emosi itu adalah memastikan anak itu punya kondisi yang tenang sehingga dia bisa mampu untuk berpikir, fokus, konsentrasi bagus dan juga cermat dan teliti. Nah, seandainya kita perlu memberikan treatment ya biar dia lebih tenang, mungkin bisa dengan beberapa teknik ya. Nanti umpamanya begini, ketika anak itu istilahnya ketika mengaduan itu dalam kondisi yang yang belum stabil, salah satu treatment yang kemudian bisa kita lakukan diantaranya satu, umpamanya kita mengingatkan tentang cita-cita dia ya. Kamu anak punya cita-cita kan, pasti cita kamu hebat, cita kamu pasti luar biasa, kamu mulia. Nah kemudian perlu perjuangan untuk ke sana dan ini adalah saatnya. Jadi biar ketika dia menghadapi ujian dia paham ini bukan semata-mata mencari nilai, tapi orang tua mengingatkan itu adalah untuk cita-cita hebat masa yang akan datang. Atau kemudian kita aja anak-anak itu kita aja untuk mengingat sesuatu yang telah lewat yang itu merupakan prestasi. Contoh umpamanya kita punya dokumen ya, ada foto, nah ini dulu kamu pernah jadi juara apa, wah ibu senang banget. Jadi meskipun itu sederhana, namun tak tunjukkan orang tua, ya bangga senang. Nah ini adalah teknik-teknik menenangkan yang satu sebagai dukungan emosi. Kemudian yang berikutnya lagi dalam konteks dukungan emosi ini adalah kita juga ingatkan pada anak-anak bahwa bagi orang tua yang penting tadi kesungguhan di dalam berjuang, kesungguhan dalam menghadapi ya. Dan nilai itu adalah istilahnya bonusnya, tapi yang utama adalah berusaha sungguh-sungguh, itu adalah jauh yang lebih utama. Kemudian pada saat kita mendukung secara emosi itu adalah kita jaga untuk tidak menggunakan semacam istilahnya pembanding. Nah kamu ya harus belajarnya harus bagus, dia bagus itu loh, seperti itu nggak bisa hindari. Atau bahkan dengan dirinya sendiri, saya ibu mengatakan atau bapak mengatakan kamu ini harus hebat, paling enggak ya 9 dulu, bapak pernah nilainya 12 umpamanya. Nah, benchmarking yang seperti ini itu tidak. Nah, ini yang karenanya mendukung emosi itu artinya menjaga kondisi kondisi anak. Kemudian yang kedua adalah peran orang tua adalah membantu persiapan ya. Artinya kita ngerti, oh ini besok ujiannya adalah ini ya. Nah, kita paham, oh ini berapa jam dibutuhkan. Lalu kemudian kita pastikan jangan sampai ketika anak itu istilahnya harus belajar, kemudian ada tawaran yang lain, nah kita mengingatkan jangan sampai anak ini nanti ketika belajar itu ya waktunya terlalu mepet gitu kan. Nah, atau kemudian kebetulan ada aktivitas di rumah yang kemudian menjadikan dia istilahnya ya mungkin bermain gadget dan sebagainya, kita perlu mengingatkan. Artinya persiapan sih menjadi hal yang penting. Kemudian yang juga harus dipahami oleh orang tua adalah persiapannya adalah termasuk ketika kita memastikan ketika dia belajar itu dia maksimal. Kita bisa komunikasikan pada adik-adiknya, kakaknya, oh pahami ini sedang menghadapi ujian, sehingga keluarga atau saudara yang lain istilahnya harus tahu diri untuk menjaga ketahanan dan sebagainya. Kemudian yang penting lagi adalah menjaga iklim kondusif dalam
anak menghadapi ujian. Iklim kondusif maksudnya ya jangan bikin acara yang maunya sudah tuh anak menghadapi ujian lalu yuk ngunduh arisan bawahnya. Ya itu bagus ya arisan, ngunduh Yasin Tahlil ya bagus, namun ya itu kan pasti akan menyita energi yang tidak sedikit. Jadi termasuk iklim kondusif adalah penggunaan televisi. Jadi ya pastikan pada saat anak ujian ya mungkin sementara TV harus off dulu gitu ya, dulu. Atau kemudian yang lain-lainnya. Artinya iklim kondusif itu terkait dengan iklim secara fisik maupun iklim secara batin ya. Memang yang menarik begini Mbak Ayu dan juga para pendengar Dharma FM. Seringkali orang beranggapan ini sesuatu yang sepele ya, umpamanya kondisi orang tua sedang uring-uringan, orang tua sedang istilahnya bermasalah, payah, sedang punya accident dan sebagainya. Itu seolah-olah tidak berdampak. Orang tua sedang neng-nengan, itu seolah nggak berdampak. Orang tua bertengkar kecil, meskipun anak tidak meskipun tidak didekat. Ini semuanya berdampak ya. Saya punya banyak hal itu ya, punya banyak hal. Termasuk umpamanya mohon maaf. Kadang-kadang ketika anak menghadapi ujian dia melihat sang orang tuanya sedang males-malesan ya. Nah, ini nanti berdampak banyak ya. Saya belajar dari banyak sekian kasus. Nah, kemudian yang ketiga adalah peran orang tua adalah menjaga kesehatan. Istilah saya ya lahir ya batin. Maksudnya begini. Pada saat anak menghadapi ujian, dia belajar mungkin boleh jadi akan lebih banyak belajarnya daripada hari-hari biasa. Ketika dia pulang ke sekolah, boleh jadi energi yang tersita untuk berpikir itu kan cukup banyak juga. Nah, dalam konteks seperti ini maka orang tua perlu menjaga kesehatan. Umpamanya begitu sampai ke rumah sudah suruh cuci tangan, cuci kaki, atau kalau mau bagus adalah cuci dengan air garam hangat. Atau kalau perlu nanti mandi sorenya pakai mandi air garam hangat. Peran garam di sini adalah dia kan natrium klorida. Ketika natrium klorida bertemu dengan air H2O, maka dia akan melepaskan ion positifnya Na. Nah, ion positifnya itu bentuknya ledakan. Nah, ledakan ini sangat halus, namun ini bisa melepas istilah saya timbunan-timbunan atau residu dari frekuensi yang kemudian menempel di anak. Makanya kalau mandi air garam biasanya kalau ada kesan terbawanya dia akan lebih ringan. Demikian pula yang sederhana adalah kumur air garam. Jadi kalau kondisi ngantuk ya, salah satu metode saya adalah coba silahkan anak suruh kumur air garam, kemudian sikat gigi gitu. Itu untuk mengaktifkan. Dan insya Allah itu akan menjadi dia belajarnya bisa lebih maksimal. Nah, menciptakan menjaga kesehatan lahir batin. Kalau batin maksud saya adalah berdoa ya, mendoakan. Nah, memang pada saat anak menghadapi ujian itu ada sekian banyak jenis doa kalau para pendengar ingin melakukan. Yang pertama adalah doa biasa ya, habis sholat, habis ibadah. Nah, pada saat kita mendoakan anak, kalau itu yang terlibat adalah bapak ibu, dia masih berdua dengan orang tua, maka pastikan doanya itu sama. Sehingga harus ada ya perlu dicatat kan apa yang kita doakan pada anak kita gitu. Boleh. Itu harus, itu jangan sampai doanya nggak sinkron, karena kalau itu sudah sama insya Allah itu akan tidak hanya doa namun juga ada visi yang sama di orang tuanya. Nah, ini yang kadang-kadang dianggap sepele. Nah, kalau kita mendoakan anak, mohon maaf Bapak Ibu pendengar, jangan kita hanya berdoa ya Allah semoga anak saya sukses ujian. Oh ya, itu simple. Ya memang doa, Tuhan kan Maha tahu gitu. Nah, namun konteksnya begini, kata-kata yang disampaikan oleh orang tua dalam konteks doa itu nanti tersambung dengan anak. Jadi kalau kemudian tersambung dengan anak itu tidak terkait dengan nilai-nilai positif yang bisa mendorong motivasi, ya ini menjadi sesuatu yang mungkin istilah saya kurang maksimal. Sehingga pertama saran saya kalau berdoa adalah yang mulai dari mensyukuri kehadiran anak, kemudian juga yang kedua adalah paham anak ini kelemahannya apa. Ya Allah, umpamanya berdoa anak, kita tahu orang anak saya itu kelemahannya suka teledor. Ya Allah, angkatlah teledor anak saya, gantilah dengan sifat cermatnya.
Kemudian kita paham, oh anak kita ini kadang-kadang kalau belajar itu malas. Ya Allah, angkatlah malas belajar anak saya, gantilah dengan rajin belajarnya. Nah, teknik-teknik ini selain nanti menjadi doa kita untuk anak, namun ini juga secara afirmatif akan nyambung ke anak. Jadi kalau kita sudah menyampaikan, mengangkat yang negatif, ganti yang positif, itu langsung nyambung ke anak. Karena apa? Apalagi orang tua itu berdoanya dengan dengan bahasa yang yang sama. Nah, kemudian mendoakan anak itu juga terkait dengan orientasi kedepannya, Kita paham bahwanya anak sudah punya cita-cita. Nah, kita kaitkan juga dengan cita-cita anak. Sehingga ketika orang tua mendoakan anak dengan orientasi cita-cita, tentunya orientasi cita-cita terkait dengan prestasi kan. Bawahnya target jangka pendeknya apa? Target jangka adalah bawahnya setelah SD ke sekolah yang mana kan itu. Nah, jadi saat berdoa itu ya dikatakan itu. Nah, semoga ya Tuhan dengan dia bisa sukses ini atau berhasil, maka dia bisa diterima ini. Jadi memang akhirnya menjadi suatu bentuk permohonan yang tidak hanya simpel. Tapi ketika kita bisa berdoa dengan keruntutan yang kemudian kita jadi cukup banyak mintanya, itu justru menunjukkan kerendahan kita di hadapan Tuhan. Dan ini yang saya sebut sebagai momentum di mana kalau kita sedang mendampingi anak itu, keikhlasan itu harus muncul lah itu. Ketika kita bicara keikhlasan, sadar ini peran yang harus dilakukan oleh orang tua sebagai bentuk amanah bahwa anak itu harus ketika didik anak kan harus kuncinya kan harus amanah ya. Artinya itu amanah ya sudah kita berikan yang terbaik. Nah itu. Jadi ketika kita berdoa itu ada beberapa yang berarti yang biasa. Nah, kemudian yang kedua adalah berdoa pada saat anak itu sedang belajar. Nah, jadi metodenya kita di belakang anak, kita berdoa. Nah, posisi harus sejajar antara kepala anak dengan dada kita. Jadi kan ini memang ada metode untuk menghubungkan antara jantung dengan kalau bahasanya adalah uyang-uyang itu bahasa Indonesia apa ya, Mbak? Nah, itu uyang-uyang. Ya, uyang-uyang itu. Nah, ya hanya nanti bedanya pada saat kita mendoakan anak pada di belakang itu, ini diawali dengan ungkapan syukur gitu. Ungkapan syukur bisa dengan cara imajinatif. Anak usia 1 tahun sedang kita gendong, kita ungkapkan rasa kita, kemudian kita berdoa. Nah, tentu saja kalau mau bagus adalah doa yang kita panjang pada anak itu kalau bisa sudah kita tunjukkan. Nah, Bapak atau Ibu akan berdoa ini. Artinya ketika anak itu paham orang tuanya berdoa, itu jadi satu yang banget ya. Dia tidak sendiri di dalam ujian itu. Ini yang penting sehingga percaya ini akan muncul. Nah, kemudian yang ketiga adalah berdoa pada saat anak tidur. Ini juga bagus ya. Karena apa? Karena pada saat anak tidur komunikasi batin kita ini insya Allah akan kuat. Makanya pada saat anak tidur ini doanya fokus pada mengafirmasi positif. Kita bisa seolah menasihati dengan doa kita bahwa kita istilahnya mohon pada Tuhan, pada Allah, namun juga pada saat itu kita bisa menggunakan kata-kata positif bahwa anak kita ini bisa menghadapi ujian, tegar, dia percaya diri, dia bisa fokus, dia bisa melihat dayangan yang tajam. Jadi ini pada saat anak tidur kita bisa berdoa terkait dengan hal tadi. Ada juga metode doa itu pada saat anak itu sedang di sekolah gitu. Nah, sebaiknya kita doain. Kenapa? Karena begitu kita paham anak sedang konsentrasi, lalu kita doa. Jadi kalau konsentrasi anak itu sedang jalan, lalu kita juga fokus, insya Allah itu nyambung. Nah, kalau pada saat nyambung itu kita isi dengan doa kan, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Ada metode yang ini kalau di dalam teknik yang saya kembangkan adalah teknik menghubungkan batin. Salah satunya adalah menyatukan ibu jari dengan jari manis tangan kiri utamanya. Ibu jari dengan jari manis ya. Nah, pada saat ini terhubung, maka kita terhubung dengan anak-anak kita. Nah, kalau kita kemudian berdoa, anak akan terasa itu. Nah,
Oke. Apa yang kemudian muncul di anak utamanya adalah pancaran gelombang alfa, yaitu gelombang rasa nyaman. Nah, kalau rasa nyaman itu muncul, anak terbantu kan dengan gelombang rasa nyaman, maka dia akan lebih terbuka. Kalau dalam konteks otak namanya RASA, Reticular Activity System, yaitu penghubung otak kanan otak kiri. Nah, data itu ada di otak kanan. Begitu nanti RAS-nya terbuka kan, daingannya jadi bagus. Nah itu, makanya teknik ini insya Allah akan membantu anak itu biar lebih tenang. Nah itu doa. Jadi doa itu tidak hanya ya ada tadi ada 4 itu kan. Nah kalau ini bisa 4 dilakukan jadi hebat. Nah kemudian yang berikutnya lagi jadi peran orang tua adalah membangun afirmasi atau istilahnya membuat kata-kata positif gitu yang ya. Baik-baik kata-kata baik. Kata-kata baik ini bisa ditulis, bisa juga dulu aja kita mengingatkan anak untuk menulis kata-kata afirmasi. Umpamanya begini, menulis di kertas hafes atau kertas gambar nama anak, kemudian ditulis ujian 2000 berapa ini 25 gitu ya 2025 ya. Aku sanggup, aku yakin, aku bisa namanya itu contoh kecil. Tapi kemudian afirmasi ini juga disampaikan orang tua gitu ya. Bawahnya gini, pas anak mau belajar kita bisa bilang, nak, ujian ini bagian dari perjalanan hebat kamu ke depan, maka lakukan yang terbaik. Bawahnya gitu kan. Ini kata-kata sederhana, namun ketika anak pada saat mengalami belajar orang tua memberikan afirmasi itu luar biasa. Atau pada saat anak akan berangkat itu kan, setelah dia mungkin kita bersalaman, anak cium punggung tangan, kita bisa bilang, tapi ini lebih fokus bagusnya, jadi lebih fokus, jangan kata-kata banyak. Katalah hari ini mata pelajarannya apa? Pendidikan kewarganegaraan gitu ya. Misalnya. Nah, ibu yakin kamu sudah belajar dan hari ini kau pasti bisa mengerjakan soal-soal pelajaran apa. Jadi anak itu kita bantu untuk meyakinkan bahwa dia hari itu bisa ngerjakan itu. Jadi spesifik ya, jangan sampai kemudian nak sukses ya, dadah. Ada spesifik itu spesifik. Misalnya ada, ini anak nggak belajar nih, bisa nggak ya gitu. Orang tua berpikiran sudah negatif dulu. Ya. Itu bagaimana itu? Nah itu yang kemudian saya sampaikan, hindari itu. Jadi anak hanya diberi kata-kata positif. Hindari kita menggunakan kata yang umpamanya begini, alah kamu tadi nggak belajar, pasti hari ini kamu nggak bisa. Nah itu hindari, ya hindari. Bahkan begini Mbak Ayu. Kita harus menghindari afirmasi negatif. Contohnya begini, bawahnya Mbak Ayu nyebut anak nih hari ini pas ujian, lalu ketemu ibu-ibu, alah kalau anak saya itu kalau udah pelajaran ini dia males, nah gitu. Bikin insecure. Itu justifikasi yang itu ganggu bener di batinnya anak. Makanya kalau kita bincang-bincang dan anak, hindari kata-kata negatif. Anak saya kalau belajar IPS itu males banget. Nah udah itu mendoakan. Meskipun itu kayaknya hanya ngomong bincang-bincang biasa, tapi sekali kalau anak sedang main ujian, dia sensitif, maka apa yang ada di orang tua langsung nyambung ke anak dan tentu saja akan jadi berdampak. Jadi afirmasi ini sekali lagi ada yang bisa ditulis, ada yang bisa disampaikan. Nah, yang berikutnya lagi adalah yang keempat, yaitu peran orang tua adalah, istilah saya adalah hindari untuk tidak menambah tekanan-tekanan. Maksudnya begini, ini afirmasi negatif dengan maksudnya memotivasi, namanya jadi dampak negatif. Bawahnya awas kamu kalau hasilnya jelek gitu ya. Jadi memberikan motivasi tapi dengan dengan ancaman, atau memberikan motivasi dengan sinis gitu ya. Alah kayak gitu main HP kok mau sukses ujian bawahnya. Aduh sering nih. Nah, jadi karena sekali lagi saat ada ujian itu dia sensitif, maka kalau kita mau berkata ya memberi nasihat ya lakukan dengan menghindari kalimat-kalimat yang negatif. Nah, yang penting juga mengingatkan pada Bapak Ibu semuanya, para pendengar, pada saat kita menasihati anak, katakanlah anak harus kita ingatkan bahwa dia harus belajar, maka pastikan satu, kita ini jangan di depannya, tapi di sampingnya. Ketika belajar, ketika katakanlah dia sedang bermain HP, lalu kita mengingatkan gitu ya, jangan
istilahnya jangan lupa pakai metode yang pertama, hindari kita di depan anak, kita harus di samping anak. Kalau secara teori ada yang menyaran begini, kalau anak kita ini laki-laki kita sebaiknya di samping kirinya, kalau itu perempuan kita di samping kanannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hindari bahasa 1 to the point, udah kamu harus belajar. Wah, bukan. Jadi kalau kita ingin menasihati mengingat anak, kita bilang nak sedang tadi bermain HP, setelah itu kita mengatakan kamu punya cita-cita hebat apa umpamanya gitu ya, atau kamu punya keinginan apa, ini ya dia cerita. Begitu dia mulai cerita tentang kejadian, nah ingat besok ujian, kamu belajar, kamu ini mandi dulu, nanti kamu belajar, ibu doain. Jadi harus ada kalimat keterlibatan orang tua. Dan hanya sekedar udah dengar pokoknya kamu harus mandi. Selama ini kita salah semua ini sebagai orang tua ini. Jadi kalau kita melakukan penasihat, hindari di depan. Kalau perlu yang penting harus di samping ya. Lagi-lagi di kiri kita dia. Nah kemudian ini istilahnya adalah peran orang tua adalah selain mendoakan itu juga mendukungnya. Dia mendukung maksudnya adalah umpamanya begini. Mendukung itu bisa artinya pasif dan aktif. Umpamanya pasif maunya begini. Kita mendukung anak dengan menjaga agar hati kita itu baik, tenang, nyaman, teduh. Artinya apa? Hindari emosi, hindari berdedek, hindari uring-uringan, hindari jengkel-jengkelan. Sudah terlaksana semua itu. Itu harus kita hilangkan. Kenapa? Karena itu akan otomatis copy paste ke anak gitu ya. Tadi saya sampaikan hubungan orang tua dan anak itu tinggi karena X tadi ya, makanya pada saat kita mendukung anak menenangkan itu ya kita sendiri harus tenang gitu kan. Gimana caranya? Banyak cara ya. Pokoknya biar kita tidak berdedek, murung-iringan, ya kita sampaikan semua serahkan pada Allah. Saya pasrahkan semuanya dan istilahnya saya ikhlas menjalaninya. Atau kalau perlu kita berniat memaafkan. Kalau perlu kita meyakinkan bahwa kita ini semua itu ada hikmahnya. Itu membuat kita tegar. Itu membuat kita semakin memiliki istilahnya adalah ketenangan, kesabaran gara-gara kita harus hadapi. Nah, itu untuk menjernihkan. Ada metode sederhana yang bisa dilakukan oleh bapak ibu, orang tua. Umpamanya begini. Kan kadang-kadang perasaan negatif tadi kan muncul di perjalanan kita, ketika kita kerja, ketika kita ketemu teman gitu kan. Nah, sebelum sampai rumah gitu kan, sebelum sampai ke rumah, saya menggunakan istilah letakkan beban-beban itu dengan cara mencuci tangan di air yang mengalir. Lalu kita bilang dalam hati, ya Allah atau ya Tuhan, aku berniat mengalirkan letihku ya, fisik ya, kesalku dan kejelekan diriku. Jadi pada saat begitu kita mengalirkan itu tidak hanya air mengaliri tangan kita, namun ada afirmasi. Ada beberapa kasus dengan metode seperti itu, anak yang tadinya jenuh tidak betah belajar di rumah jadi betah. Kenapa? Karena orang tua tidak lagi membawa sampah-sampah negatif itu. Ya, tentu saja dengan kita mengafirmasi seperti itu, maka kita ditambah begitu kita selesai cuci tangan, kita berniat dalam hati, ya Allah atau ya Tuhan, aku berniat pulang dengan membawa kebaikan diriku. Jadi yang dibawa pulang itu kebaikan, jangan letih, kesal, kesum, berdedek. Nah itu kalau itu dibawa apa? Ya rumah kan jadi tempat sampah, gitu kan? Sampah kayak ya nggak mungkin ada anak kok betah dekat dengan sampah. Nah itu adalah metode menenangkan. Artinya kalau kita sudah tenang, otomatis anak itu akan akan tenang. Nah kemudian juga menenangkan anak itu dan ekspresi ya. Ekspresi itu bisa dengan pandangan mata, bisa dengan kata-kata gitu kan, bisa dengan isyarat dan sebagainya. Nah ini menjadi hal yang harus dikuasai orang tua. Jadi tidak semua bentuk sanjungan pujian itu harus dengan kata-kata. Itu bisa dengan isyarat gitu ya. Nah itu menenangkan. Nah bentuk menenangkan yang paling bagus adalah menyambut anak pulang dengan senyum. Itu. Jadi begitu anak pulang kita senyum ya. Hindari begini. Gimana tadi di sekolah bisa nggak
ngerjain itu namanya kepo yang nggak ada gunanya. Aduh, selama ini seperti itu. Karena apa? Ketika kita ini ujian ya, beda dengan hari biasa. Ketika kita kemudian menghindari sifat kepo tadi, karena apa? Orientasinya adalah menghadapi ujian hari berikutnya. Kalau kita kemudian kepo, anak-anak kita aja untuk hanya diskusi tentang hal yang telah lewat, kan nggak ada gunanya. Makanya salah satu bentuk menenangkan adalah sifat ramah kita pada saat anak pulang. Pada saat pulang, kalau dia tidak mendahului dengan kata, kita nggak usah nanggapi. Contoh mamanya dia pulang kok dia letih, sudah kita bilang alhamdulillah kamu sudah sampai rumah, sekarang cuci tangan, cuci kaki, nanti kamu makan, kamu istirahat, itu. Tapi kalau dia bilang, Bu, Pak, saya tadi adik tak koreksi ada salah sekian itu. Nah, kita kemudian nggak usah kepo, sing salah mana saja, kok bisa salah gimana? Salah rasi naon. Jadi kita langsung aja ajak, Nak, sudah yang hari ini nanti didoain, semoga nanti hasilnya bagus. Nah, yang penting kamu sehari ini belajar untuk yang besok apa itu. Jadi komunikasi yang ini ada yang saya sebut sebagai komunikasi yang yang menenangkan. Jadi tidak semata-mata dalam bentuk kata, namun juga bisa isyarat dan juga menenangkan dengan diri sendiri. Oleh karenanya begini, pada saat anak menghadapi ujian, ya istilahnya wanti-wanti ya untuk orang tua, jaga komunikasi harmonis antar ayah dan ibunya. Dah itu, meskipun ayah di tempat jauh, meskipun ibunya di sini, tapi tetap kalau komunikasinya itu nggak bagus, itu ganggu banget pada anak. Maka ya baik-baikanlah. Ibarat kalau maunya ada persoalan yang serius atau serius, ya aja kemudian lewat WA, Mak, ini yang ini masalahnya kita tunda sebulan lagi, itu aja. Atau wah ini ya yang seperti ini nanti kita bahas jauh dari rumah gitu ya, di mana, di alun-alun atau di mana gitu ya. Jadi jangan sampai di rumah itu kita isi dengan tadi hal-hal yang bisa menjadi anak itu tidak tenang. Nah, itu saya sebut sebagai peran orang untuk menenangkan, menciptakan rasa tenang. Oleh karenanya selain bapak ibu itu pandai meletakkan beban, maka sebaiknya, sekali lagi sebaiknya pada saat anak menghadapi ujian, lakukan satu teknik yang disebut teknik menjernihkan, yaitu apa? Sudahlah, biasakan begitu ketemu tiap hari pada saat anak ujian ya, ini saling memaafkan. Tuh ya. Karena apa? Ketika sang ayah dan ibu saling memaafkan, itu nanti efeknya ke anak bagus banget gitu ya. Ketika kita saling maafkan, kan yang muncul pasti adalah sifat saling merendah gitu kan. Sifat merendah dalam konteks gelombang frekuensi otak itu nanti gelombang alfa dalam, sehingga begitu kita memberikan pancaran yang menyejukkan, ya otomatis anak kan jadi lebih bagus ya kemampuan untuk berpikirnya. Nah, kemudian yang keenam, peran orang tua adalah membantu mengatasi stresnya. Artinya begini, kita bisa bantu anak ketika dia pulang dalam kondisi mungkin letih. Selain tadi ya, bisa dengan mandi air garam, cuci tangan, cuci rendam. Namun bisa juga dengan teknik pernafasan. Jadi sebenarnya relaksasi ini sekarang menjadi penting karena apa? Karena hampir semua anak ini tidak bisa lepas dari terpapar dari radiasi gitu gadget, kan. Ya gadget. Oleh karenanya kalau kita membantu relaksasi, ada banyak itu ya metode pernafasan, metode minum air putih lalu kita melakukan pernafasan, atau kalau tidak kita membantu anak untuk melakukan relaksasi ya. Bisa juga dengan teknik begini, paling gampang adalah ada musik relaksasi, lalu kita ajak anak itu untuk pejam mata, lalu kemudian kita ajak anak untuk relaksasi. Nah, coba sekarang bayangkan kamu berada di pantai Ketawang bawahnya gitu ya. Banyak orang. Bukan, lalu kemudian kita ajak kamu lihat pantai. Sekarang yang di pantai kamu lihat warna apa saja. Jadi kita ajak dia untuk fokus ke warna-warna. Dia akan cerita warna laut, apa biru, warna putih, kemudian warna pasir, warna langit. Nah, setelah kita ajak anak berimajinasi tentang warna, kita ajak, dah sekarang kamu fokus ke suara apa yang kamu dengarkan. Dia bisa cerita, mendengar ini, suara itu kan, tuburan ombak, ada suara kicauan burung dan sebagainya. Kalau tidak ya ramainya orang. Dan setelah apa tadi ya, warna, suara. Kemudian rasa.
Nah coba kamu rasakan basah itu kayak apa? Oh lembut, oh kalau airnya dingin. Nah yang keempat adalah apa kesanmu? Oh saya senang. Nah teknik ini adalah teknik untuk mengasah ketajaman otak. Namun ini sekaligus relaksasi sehingga dia bisa lebih fokus untuk menggunakan 3 elemen otak itu ya. Cipta rasa karsa itu. Nah ini yang saya sebut sebagai membantu relaksasi. Tapi bisa juga sih sederhananya relaksasi dengan kumur air garam. Ketika mau belajar silakan kumur air garam. Bisa juga relaksasi dengan cara kita berdoa dan kemudian kita mendoakan. Jadi kita berdoa, anak ngamini itu relaksasi juga, ya kan? Tapi ya aja doanya jangan yang pendek ya. Ada kalimat dalam bahasa Indonesia. Ya Allah, jadikanlah anakku bisa belajar dengan fokus, bisa belajar dengan penuh konsentrasi. Dengan belajar ini dia menjadi semakin cerdas, semakin melihat ingat yang tajam, semakin cermat dan teliti, semakin percaya diri. Jadi kalimatnya membuat anak ketika mendengar itu dia jadi ngerti, oh saya dimotivasi ayah, ya Allah ibu. Jadi sekali lagi mohon maaf ya pokoknya udah kamu baca bismillah. Iya itu sih baik, namun kan afirmatifnya tidak muncul ya. Nah ini yang saya sebagai membantu anak untuk biar dia bisa mengatasi depresinya, stresnya, tekanan karena ujian. Nah kemudian juga Bapak Ibu yang saya hormati, pada saat anak menghadapi ujian tetap saran saya ada waktu untuk anak itu punya aktivitas ya, karena ketika anak itu beraktivitas sebenarnya dia juga melepas pressure-nya pada dirinya. Jadi ya kita kalau enggak kita ajak untuk sedikit bermain di luar rumah, kita ajak untuk mungkin sedikit membantu di halaman dan sebagainya. Jangan sampai istilahnya aktivitas fisik ini enggak dilakukan karena kalau aktivitas fisik tidak dilakukan itu relatif beban itu menjadi sesuatu yang istilahnya berlebih pada anak. Nah kemudian yang ke-8 saya menggunakan istilah begini, yaitu kita membiasakan memberikan komentar-komentar pada Anda yang positif, yang positif. Ini bukan hal yang sederhana karena kadang-kadang orang tua sendiri itu sulit juga ya berpikir untuk positif, karena kadang-kadang ya ada kebiasaan yang kadang-kadang sulit. Namun pada saat menghadapi ujian, komentar positif harus kita sampaikan ya. Jadi mendampingi anak tidak hanya dengan doa, memberi nutrisi, namun kita juga perlu memberikan istilahnya kesan-kesan positif. Nah memang silakan Bapak Ibu bisa belajar dari kata-kata yang luar biasa yang bisa kita belajar dari banyak. Contoh mamanya kita mengatakan bahwa anak kamu sudah belajar keras gitu kan, kamu hebat, oleh karena kamu sekarang tinggal tunjukkan yang terbaik. Maunya gitu kan. Kita karena apa sih? Jadi ketika anak selesai belajar kita melihat, kita bilang seperti itu. Itu kan komentar. Bahkan kalau anak pulang bawahnya, anak kamu, alhamdulillah nak, ibu lihat pancaran kamu pancaran yang hebat, pasti kamu siap untuk menghadapi pelajaran yang besok. Gitu. Ini adalah bentuk-bentuk contoh-contoh kata positif. Pokoknya ketika dia berangkat kita bilang, nak kayak kamu udah siap, pasti hari ini kamu bisa. Itu kan sederhana ya. Tapi itu harus diomongin gitu ya. Karena kata-kata positif itu kalau nggak diomongin, ya bagaimana anak itu akan terafirmasi. Nah seandainya ini berandai nih, kalau tadi maunya anak pulang lalu dia cerita tentang wah hari ini ada yang salah, ada sekian, ya kita bilangnya banyak orang hebat tuh lahir dari kegagalan gitu kan. Tapi yang penting kamu terus mencoba. Nah itu aja, karena bagi Bapak Ibu berusaha keras itu lebih utama dari nilai. Artinya sekali lagi kalimat komentar positif memang harus disampaikan ya. Ini yang tidak terbiasa karena orang tua di era pendidikan kita tuh nggak ada dilibatkan. Ya, berbeda dengan teman-teman kita yang di lain sana ya. Saya pun belajar dari mereka. Jadi apa yang harus dilakukan orang tua itu menjadi sesuatu yang kayaknya sederhana, namun kalau kalimat sudah terarahkan jadi beda. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah saya menggunakan istilah lain-lain, yaitu hindari orang tua itu ketika anak sedang menghadapi ujian itu adalah bahasa saya adalah bersih tegang. Maaf dulu,
bersih dengan itu bisa dengan anak, bisa dengan orang tua. Umpamanya kita mengajak anak, kita ngetes anak gitu kan, ujian yuk kita ngetes, jangan ngetes anak saat ujian. Oke. Umpamanya coba anak besokan pelajaran geografi, ibu kota Peru mana, nah gitu nggak Loh. perlu. Bukan. Kalau belajar biasa oke, kalau belajar kalau Oke. ujian nggak usah gitu ya. Ibu kota Peru berapa? 5, coba sebutkan 2 saja. Oh begitu, waduh. Jadi jangan ngetes ya, jangan Oke. ngetes. Sekali lagi kalau itu pelajaran biasa silahkan, tapi kalau ujian tidak, karena ujian itu butuh kestabilan pikiran untuk bisa menghubungkan antara data memori yang sudah ada dengan soal yang anak baca ya. Jadi kecepatan anak untuk mengakses antara otak kanan otak kiri itu jadi penting. Ketika kita baca gitu ya, anak baca soal umpamanya, maka dominan dia menggunakan otak kirinya. Begitu dia ngerti otak kiri, ngerti jawabannya, otak kanan itu harus. Makanya pada saat ada saat anak menghadapi ujian, hindari kita menciptakan ketegangan dengan mencongakkan ya yang ngetes lah. Nah, kemudian juga istilahnya antar pasangan juga hindari gitu ya. Hindari bersih tegang. Jadi kalau ada yang membahas yang istilahnya cukup ramai, ya sementara ditunda. Nek perlu ya dicatat aja nanti setelah anak ujian itu ya. Ini beberapa peran orang tua, Mbak Ayu. Kalau sudah terlanjur bagaimana ini Pak? Aduh. Oke, pertanyaannya begini, kalau udah terlanjur bagaimana ya? Nah, kalau udah terlanjur maka ada dampak. Mungkin kalau ini diceritain panjang juga dampaknya. Namun ada satu metode untuk menghilangkan dampak-dampak itu. Caranya adalah kita harus menunggu anak itu tidur paling tidak sekitar 50-an menit ya. Jadi antara 50 menit sampai 1 jam. Setelah itu, makanya kalau dia tidur kita harus berhitung gitu ya. Kita tes dulu kira-kira dia sudah tidur atau belum. Cara ngetes anak itu kalau biar kita ngerti dia tidur atau tidak adalah dengan cara mengangkat jari-jarinya, jadinya diangkat. Kalau dia langsung gini ya dia tidur. Tapi kalau kita angkat dia masih gini-gini ya belum tidur. Ya. Kalau diangkat dia jatuh berarti tidur. Itu tidur. Ya. Nah, tapi itu tadi ukurannya 50 menit ya, karena nanti kalau 30 menit itu nanti untuk hal yang beda lagi. Caranya adalah letakkan tangan kita di lutut ya, di kaki, lalu kita turunkan pelan-pelan sambil berkata, "Nak, maukah kamu memaafkan saya?" Ini bukan berarti salah orang tua pada anak, namun ini adalah untuk menghapus tadi keterlanjuran yang sudah ada pada anak. Itu nanti dihapus. Nah, setelah itu kita berdoa tentang kebaikan anak. Jadi konteksnya adalah pada saat kita sudah terlanjur melakukan sekian kesalahan dan itu pasti berdampak pada memori anak kan, itu kita hapus sendiri dengan cara itu, dengan istilah itu. Kalau kenapa kok di kaki, wah ini nanti ceritanya panjang. Tapi itu metodenya yang saya pernah belajar di NLP. Nah, baru mudah itu kita berdoa ya, berdoa anak. Nah, ada lagi yang metode yang ini menjadi peran orang tua pada saat anak. Kan kita mendukung bisa dengan doa ya. Lah, doa itu bisa juga dengan bersyukur. Umpamanya ini anak sedang ujian, nah kita bersyukur, kita mungkin bikin makan cukup banyak, kita bagi tangga sebagai ungkapan syukur kita pada anak. Nah, itu juga satu metode. Demikian Mbak. Aduh, ini banyak poin-poin yang ternyata waduh sudah terlanjur, dan semoga nanti kita semuanya bisa memperbaikinya di rumah begitu ya. Tadi kita sudah membahas terkait peran orang tua saat anak ujian begitu. Nah, mungkin ada sedikit kurang 5 menit lagi tak terasa gitu ya ini. Gimana nih Mas Riyadi, kayaknya harus butuh 3 jam ya. Gitu ya. Oke. Peran guru juga harus berperan dong di situ. Nah, bagaimana peran guru saat anak ujian? Baik. Jadi peran guru atau peran sekolah itu menjadi cukup signifikan ya. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan ketika anak ingin istilahnya memiliki daingan yang tajam, maka dia harus memiliki rasa tenang agar otak kanan otak kirinya itu bisa bekerja dengan maksimal. Nah, tenang itu ya termasuk juga bisa diupayakan di sekolah dengan cara umpamanya ketika pas ujian Bapak Ibu guru itu istilahnya menyambut dengan senyum di pintu gerbang gitu ya. Kemudian pada saat istilahnya anak mau masuk kelas, lah ini yang kadang-kadang kalau di kita nggak ada budaya masuk kelas itu ya sudah masuk kelas. Masuk aja. Ya, tapi kalau mau bagus sebenarnya ya ada SOP ya, ada SOP. SOP-nya apa?
yang saya juga lihat di beberapa di negara tetangga kita, SOP-nya adalah kalau ujian maka pastikan ketika anak masuk kelas itu antara lain masuk dengan kaki kanan. Lalu antara pintu sampai tempat duduk dia akan diam untuk apa? Untuk membangun konsentrasi. Baru setelah letakkan peralatan silahkan bersiap berkomunikasi. Karena ketika kita masuk kelas, kesan pertamanya kita fokus, maka 4 jam berikutnya fokus. Tapi kalau begitu masuk kita hei ketawa ke TV, ya sudah 4 jam berikutnya kita akan sulit untuk konsentrasi ya. Maka ini bisa juga dilakukan dengan cara ada beberapa Bapak Ibu yang kemudian ya memperhatikan ini. Namun tadi ya mungkin menyambut itu sudah bagus. Yang kedua adalah kita meyakinkan pada anak-anak istilahnya baharin dia tuh bisa ya. Artinya ketika kita membagi soal, nah ini kita hari ini pada saat ini, namun ibu ya Bapak guru yakin kamu sudah belajar dan apa yang kamu pelajari pasti itu yang keluar dan pasti kamu bisa. Jadi gunakanlah kalimat yang positif. Yang kedua, yang ketiga adalah hanya menjaga rasa ramah, senyum itu memang harus kita harus ditekankan. Nah kemudian Bapak Ibu guru juga harus melakukan begini, berdoa saat di rumah gitu ya. Jadi doakan anak Anda, anak-anak siswa atau didiknya itu di rumah. Karena apa? Komunikasi guru dengan anak kan intens ya. Makanya kalau anak juga ada doa dari orang tua, itu jadi hebat. Namun yang penting itu adalah peran sekolah. Tentu saja sekolah kalau perlu ya bikin supanduk gitu ya. Ada tulisan dipasang, hari ini aku pasti nyaman, tegar menghadapi ujian atau apa. Tapi hindari yang negatif. Kan ada sekolah yang ditulisi 3 hari lagi, sehari lagi ujian. Harap tenang. Nah, harap tenang itu enggak apa. Namun enggak masalah. Namun yang hindari itu kata-kata bahwanya ada tulisan itu tadi 7 hari lagi ujian, 6 hari lagi ujian. Nah, itu kan bentuknya ancaman. Nah, jadi peran sekolah adalah sama dengan peran orang tua, menciptakan iklim yang kondisi, dan juga Bapak Ibu guru pahami prestasi Anda juga prestasinya anak-anak kan. Makanya ketika anak ujian sekali lagi doakan, tidak hanya di sekolah namun juga kita Bapak Ibu berada di rumah, doakan putra-putri Anda yang di sekolah. Karena doa Bapak Ibu juga akan membantu memaksimalkan prestasi anak. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pendengar yang berbahagia terkait dengan bagaimana kita mendampingi saat ujian. Memang ya cukup panjang ya. Itu fokus ke peran orang tua. Semoga ada manfaatnya. Oke, pasti Pak. Ya. Mungkin itu para pendengar, mohon maaf apabila yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali kepada Bapak Dr. Andes Pramprasetya Ahmad MM yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semuanya dalam mendampingi anak saat ujian. Ternyata banyak sekali poin-poin penting yang ternyata kita banyak kelirunya, dan ternyata juga keliru itu sudah terlanjur kita laksanakan gitu. Dan semoga nanti dari informasi tersebut kita bisa memperbaikinya ya. Oke, thank you, terima kasih sekali lagi. Pokoknya selalu berkah dalam Gusti untuk Bapak Pram ya, untuk memberikan informasi yang sangat bermanfaat sekali ya. Dan semoga kita bisa bertemu kembali lagi di setiap hari Rabu ya, di jam 8 sampai jam 9 malam begitu ya. Oke, thank you. Kan kini saatnya kita untuk mohon pamit. Jangan kemana-mana, tetap stay di 88,5 Irama FM Purworejo. Top lagunya pasti infonya. Bye-bye.